Tragedi Kampung Nelayan. Ratap perawan kampung nelayan, terbelah hatinya, hilang dua tersayang. Satu tunangan teman bermain sepanjang pantai. Dua saudara kembarnya ganti ayah emak lama tiada. Keduanya terbunuh amuk pukat harimau, dan jaring halus saling bakar, laut menyala. Oi nandong dina andong oi intan payoi, oi intan payong. Ratap perawan kampung nelayan, terbelah hatinya, hilang dua tersayang, oi, hilang dua tersayang, intan payung. Satu tunangan teman bermain sepanjang pantai, dua saudara kembarnya ganti ayah emak lama tiada. Oi nandong, keduanya terbunuh amuk pukat harimau. Oi amuk pukat harimau, oi nandong di nandong, oi di laut sayang, oi di laut gelombang. Dan jaring halus saling bakar, laut menyala. Oi lautku nandong di nandong, oi lautku, lautku nyala menyala terbakar, diamuk dendam siang dan malam antara pukat harimau, oi din dan nelayan jaring, oi jaring halus berluluh lantak di tengah laut. Oi nandong di nandong, tong tang tong ketimpang timbang pong, tong tang tong tipang tipang pong, tipang tipang katipang pong, tipang katipong pong, tipang katipong pong, tipang katipong. Oi lautku, kemana arah angin ku senandungkan sayang? Oi lautku, di mana telu aku berlabuh? Lautku, lautku, oi intan payung, kemana tempat aku mengadu? Gelombang laut debur berdebur sayang, ombak laut bak jimbang galombang timang galombang. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Sulaiman Sambas. Ibaratnya kalau kita hendak memakan buah maja, tentu badan tak kebas-kebas. Inilah enaknya duduk semeja dengan Pak Sulaiman Sambas. Ya Pak ya. Nah, kalau hendak kita membaca Al-Bayan dengan si Abbas. Nah, itu judul puisinya Ada Nelayan-Nelayan dari puisinya Pak Sulaiman Sambas ya. Judulnya apa itu Pak? Yang tadi apa? Tanjung Ba. Bukan. Tragedi Kampung Nelayan. Tragedi Kampung Nelayan itu salah satu puisi Pak Sulaiman Sambas dari buku apa ini Pak Sulaimannya? Nah, wah Sulaiman Sambas. Nah, dulu bukunya Pak Sulaiman Sambas. Ya, ini termasuk buku biografi ya. Ya, biografi dari Pak Sulaiman Sambas. Diterbitkan oleh Dewan Kesenian Sumatera Utara. Oh ya, diterbitkan oleh Dewan Kesenian Sumatera Utara. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat seniman yang hadir pada saat ini, kembali kita di Klinik Pantun Nusantara. Ya, pimpinan dari Dr. Umar Zain
dan kita berada langsung di kediaman Pak Sulaiman Sambas. Beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi Pak Sulaiman Sambas, kita di sini di acara judulnya ini di Klinik Pantun Nusantara ini Pak Sulaiman Sambas kita cakap-cakap pantun. Judulnya, tapi walaupun judulnya itu cakap-cakap pantun, kita juga bisa bicara seni, bicara sastra, bicara budaya, bicara proses kreatif dan sebagainya. Jadi ini alhamdulillah sekali kita berjumpa langsung dengan Pak Sulaiman Sambas. Mungkin sedikit biar kawan-kawan atau sahabat-sahabat seniman semua tahu sosok Pak Sulaiman Sambas ini. Kira-kira dari proses kreatif di dunia kesenian ini bisa disampaikan Pak Sulaiman Sambas. Teman-teman sejawat, apa yang telah disampaikan oleh Raudah Jambat tadi, saya merasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya masih bisa diberikan umur sampai saat ini dan bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari Klinik Pantun Nusantara. Klinik Pantun Nusantara yang di pimpinan Bapak Dr. Umardian bersama kawan-kawan. Kenapa saya bilangkan bersyukur? Karena kesyukuran kita pada Allah Ta'ala dalam banyak hal. Salah satunya kita diberikan Allah Ta'ala semacam jiwa naluri yang halus sebagai seorang seniman, katakan begitu. Untuk bisa kita berbagi perasaan, aspirasi kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah ini kita berbuat baik kepada orang lain adalah juga sebagian dari sedekah. Kita sebagai umat bahwa sedekah itu tidak mesti kita harta benda, tapi sesuatu hal yang baik kita sampaikan kepada orang adalah juga sedekah. Nah inilah titik tolak saya, apa artinya menerima dengan kesyukuran tadi dan bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari Klinik Pantun Nusantara. Mudah-mudahan Anda sekalian juga bisa berbagi perasaan dengan saya pada suatu waktu nanti. Kita jumpa muka, tidak hanya sekedar seperti pertemuan pada hari ini. Tadi Pak Raudah mengatakan tentang proses kreatif saya. Sebenarnya dari masa saya pendidikan oleh orang tua saya, terlalu berhajat besar untuk diri saya sendiri. Orang tua saya berhajat saya itu menjadi seorang ahli hukum, tetapi tak bisa saya penuhi karena bukan di sana takdir saya. Ya, takdir saya lebih banyak mungkin memang dikenallah sebagai pekerja seni, artinya dengan bersajak, bersair, membuat cerita-cerita pendek, menulis naskah-naskah drama. Itu dimulai tahun berapa itu Pak Sulaiman? Itu saya mulai sekitar tahun 60-an. 60-an. Iya. Namun begini Pak Uda, sebelumnya itu saya ini sebenarnya orang yang autodidak. Ya. Saya tidak melalui pendidikan ilmu kesenian itu, tidak melalui bangku pendidikan. Dulu ayah saya itu pekerja di kantor agama. Oh, di kantor agama. Ya. Di samping kantornya bersebelahan dengan kantor pendidikan yang banyak menyimpan buku-buku untuk perpustakaan. Iya. Tetapi sayangnya buku ini tak ada pembacanya. Buku persen tak ada pembacanya. Iya. Sehingga budak-budak. Iya. Menjeritlah buku. Menjeritlah buku pembaca buku gitu. Banyak orang membaca. Nah, oleh ayah saya, karena waktu itu saya masih kelas 4 SD, sekolah rakyat waktu itu. Iya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat, supaya cepat membaca. Maka dibawalah buku-buku ini ke rumah. Nah, supaya bisa cepat membaca tadi, bisa dibaca aja. Nah, saya waktu itu baru 3 orang. Saya dengan adik saya nomor 2, si Rusli Zaini namanya. Kemudian yang perempuan si Nora ini. Jadi saya kelas 4,
kelas 2, kelas 3 adik saya lagi. Yang satu masih kelas 2, dia belum banyak. Tapi yang ganda kami tiganya, saya melalap buku nih. Iya, iya. Oh, jadi karena Pak Sulaiman yang melalap buku ini terus, jadi nampaklah cikal bakal tuh. Karena saya pernah dengar juga, Pak Sulaiman itu pernah menjadi redaktur budaya. Itu kalau nggak salah itu Taruna Baru itu. Iya, betul. Awalnya Taruna Baru. Iya, Gimana bisa sampai ke sana ceritanya itu, Pak? Jadi ini tadi begini, ada hubungannya dengan yang tadi masalah membaca tuh. Karena banyak yang membaca, buku yang belum seharusnya saya baca. Ya. Sehingga waktu itu saya masih di SR itu saya sudah berkenalan dengan karya-karya orang lain. Malah kalau ke luar. Seperti Boris Pasternak, Dipago itu kan. Dan yang lain banyak lagi tokoh-tokoh luar itu yang saya baca sudah. Nah pada suatu waktu ayah saya mengambil buku dari tangan saya. Waktu saya baca gini, diambilnya. Kenapa saya bilang? Ini belum pantas kau baca. Yang kalau ingat Pak Sulaiman judulnya apa itu yang ditariknya itu? Begitu saya makin penasaran. Saya cari ini buku yang diambil tadi, entah disimpan di mana dapat, saya baca lagi. Rupanya skenario filmnya. Skenario film ya. Ditulis Usmar Ismail. Citra nama buku itu. Skenario film Citra. Oh, kumpulan buku khusus skenario film, judulnya itu Citra. Karena di situ ada salah satu lakon judulnya Citra. Iya. Nah, Citra. Memang semua karya Usmar Ismail semua tuh ya. Jadi ya skenario makin tertarik. Kenapa? Saya tanya oleh saya. Kenapa tak boleh baca? Ini kan buku apa? Pembikin film saya. Iya. Ini roman. Belum pantas kau baca ini. Ini orang roman itu artinya. Karena kau masih muda. Iya. Kalau bahasa orang Medannya jangan menggatal kali kau gara-gara itu. Nah, ringkaskan tadi hubungannya ke apa ya, pers tadi, jurnalis itu. Dengan membaca buku-buku yang banyak ini tadi, ini mendorong saya ingin menulis. Saya ingin menulis. Macam mana kira-kira orang macam Hamka itulah saya baca kan. Berulang-ulang saya baca gitu kan. Makin tertarik itu. Bagaimana aku bisa bikin ini? Jadi karya-karya Buya Hamka sering juga Pak Sulaiman baca ya? Dilalap semua ya? Pramudia juga. Pramudia Anantatur, iya. Jadi karena banyak membaca tadi, itu berpengaruh membentuk jiwa saya sebagai penulis. Jadi betullah itu kalau dikatakan Pak Sulaiman, kawan-kawan juga, bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, jadi kalau bahasa Jawanya katanya gitu, the book is the best teacher. Bukan itu aja Pak Roda. Buku ini adalah teman kita untuk bisa berdialog sampai tidur. Iya. Sampai sangat kebantal bisa kita ngomong. Karena memang Pak Sulaiman Sambas kalau di ajaran agama kita Islam itu kan dimulai dengan kata Iqra. Betul. Ketika wahyu pertama disampaikan pada Rasulullah itu kan Iqra, bacalah. Nah, karena bacalah itu ya memang tidak hanya buku yang dibaca di sana, waktu itu mana ada buku. Kan gitu. Jadi bacalah ini tidak hanya sekedar membaca teks, bisa membaca alam, situasi dan segala macam. Nah, inilah Pak Sulaiman Sambas buktikan dengan membaca. Ternyata itu adalah tabungan informasi yang kita serap dari mana saja. Betul. Dan akhirnya jadi redaktur tadi gitu. Itu begini. Karena banyak menulis tadi, banyak menulis tadi. Saya dari sejak sekolah saya kelas 6, saya udah nulis. Ke koran-koran. Kelas 6 SD. Iya. Dan nulis ke koran. Jadi pada waktu begitu saya nyambung sekolah ke Medan nih, saya datang itu Pak redaktur itu. Oh, dulu sebelum di Medan di Tanjung Balai. Iya. SMP saya di sana. Tanjung Balai SMP saya baru ke Medan ya. Saya datang ini redaktur ini. Kenal lah orang tuh, kenal nama saya barusan itu kenal dulu sama orang tuh. Lantas saya bilang, bisa aku ngirim tulisan kembali? Kenapa tak bisa? Gitu. Kirim tulisan. Nah di situ mulailah timbul niat jurnalis saya. Iya. Sehingga pada akhirnya ada tawaran saya untuk bekerja di Minggu Torno Baru. Jadi wartawan awalnya. Jadi redaktur. Langsung redaktur. Langsung. Luar biasa. Itu karena orang kebetulan kurang redaktur oleh Pak Sueb Yusuf Lubis, pemiliknya kan. Kami kurang redaktur, maka ditawari saya
Ya, langsung masuk, langsung ditugaskan redaktur itu bersama dengan Pak Herman KS. Iya, Herman Herman KS, sudah itu Nahwan Ahmajid, Pak Poniman Sari, banyak ada beberapa kawan-kawan yang lain yang di atas saya lah senior itu. Iya. Nah, jadi orang inilah guru saya, bagaimana mengenali berita, bagaimana menyusun berita, bagaimana mengedit segala macam. Jadi sahabat-sahabat luar biasa kalau misalnya kita membaca kembali ke belakang sejarah Pak Sulaiman Sambas, sejarahnya Taruna Baru, banyak juga penyair-penyair nasional bahkan sudah menginternasional lahir dari Taruna Baru. Maksudnya lahir banyak awalnya mereka mengirim karya di Taruna Baru dan luar biasa. Dan sampai sekarang ya usia 81 tahun Pak Sulaiman ya. Nah, udah 81 tahun. Sekarang memunculkan ini tadi buku biografi Sulaiman Sambas. Nah, iya kan buku biografi Sulaiman Sambas. Karena tadi hubungannya tentang skenario tadi, Pak Sulaiman Sambas menulis skenario film judulnya Senandung Perawan kalau nggak salah itu. Atau karya Pak Sulaiman dijadikan skenario film? Itu adaptasi dari cerpen saya. Cerpen. Cerpen itu dimuat di Titian Laut 2. Titian Laut 2. Apa kerjasama Malaysia sama Indonesia. Dengan Indonesia waktu itu. Kemudian terbit ini, lantas Pak Mansur yang memproduksi film ini. Sutradaranya. Saya sodorkan kalau Bapak mau bisa nulis skenario-nya, saya bilang silakan. Saya ada izin dari saya bilang. Iya. Nah, ditulisnya skenario. Jadi Senandung Perawan itu menjadi film berawal dari adaptasi cerpen saya. Iya. Perawan dari Pantai Seberang. Judul cerpennya Perawan dari Pantai Seberang. Iya. Akhirnya diadaptasi menjadi sebuah skenario film menjadi Senandung Perawan. Nah, di sana ikut main juga Pak Sulaiman? Enggak. Oh enggak ya. Jadi penasihat aja. Nah, aktivitas sekarang apa kira-kira Pak Sulaiman? Sesudah saya tak lagi bekerja di PS. Saya di rumah aja lah. Menulis, kalau bisa ada kesempatan nulis saya. Kemudian ya saya jual-jualan sedikit-sedikit jajanan anak-anak sekolah. Iya. Karena kebetulan dekat sini ini sekolah. Ya kan, sampai sore. Berarti Pak Sulaiman sudah punya gelar DRS sekarang. Iya kan? DRS Sulaiman Sambas, iya kan? Maksudnya di rumah saja. Oke? Oke. Nah, jadi mungkin kalau misalnya mau kita sampaikan lebih banyak lagi tentang Pak Sulaiman Sambas ini, banyak sekali Pak Sulaiman ya. Memang udah luar biasa. Ya tidak banyak sebenarnya, mungkin ada pertemuan-pertemuan berikut yang bisa kita sampaikan. Ada penutup kira-kira Pak Sulaiman, pesan-pesan untuk generasi-generasi muda kita kira-kira? Nah. Pesan saya begini aja. Seperti yang saya utarakan tadi. Generasi muda itu pertama harus banyak membaca. Yang kedua jangan merasa lekas puas diri. Iya. Ya kan? Dan jangan merasa sudah siap jadi. Ya, luar biasa kalau misalnya kita bicara tentang Pak Sulaiman Sambas, tentang Taruna Baru yang menghasilkan penulis-penulis nasional dan internasional, bahwa ternyata Medan atau Sumatera Utara bisa melahirkan orang-orang hebat, ya kita nggak perlu takut. Ya, kita bisa mandiri dari diri sendiri. Nah, jadi mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Kalau kita tutup dengan apa? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, beriring balam dengan merbah, buah laku merekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah, cukup di sini saja kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.